Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok TA Coffee Roaster akan menjelaskan tugas akhir tentang dengan saya Muhammad Nur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang penerapan monitoring dan kontrol suhu menggunakan kontrol proporsional pada Coffee Roaster. Saya Bayi Sembada Kelana akan menjelaskan tentang penerapan kontrol PID pada kecepatan putaran drum roaster kopi. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negara pengekspor kopi green bean terbesar keempat di dunia dengan kapasitas ekspor 380.173 ton pada tahun 2019. Hal ini sangat kontras dengan kemampuan produksi Indonesia untuk memproduksi kopi dalam bentuk kopi biji yang sudah disangrai, yang hanya mampu menyuplai sebanyak 2.841 ton dalam bentuk caffeinated roast bean pada tahun 2019. Dalam penelitian Maulina, Syafriandi dan Idham pada unit uji kinerja mesin penyangrai kopi jenis drum roaster menggunakan sumber elemen panas listrik dengan tenaga penggerak motor listrik oleh mahasiswa pertanian Unsia dapat dijadikan sebagai referensi untuk tingkat kematangan standar pada mesin penyangrai kopi jenis drum roaster tanpa kontrol PID. Juga dalam penelitian Guillermo Vargas Elias pada tahun 2016 tentang dinamika perubahan massa pada kopi yang disangrai, dapat ditemukan fakta bahwa kopi Arabica akan berkurang masanya sebesar 15% sampai 20% pada saat penyangrai, tergantung tingkat kematangan yang diinginkan oleh penyangrai itu sendiri. Sehingga diperlukannya sebuah pengendali yang dapat menyesuaikan RPM agar tetap stabil pada saat terjadinya perubahan beban pada roaster kopi. Pertama, sistem pengendalian suhu. Dapat terlihat pada gambar di atas, terdapat beberapa komponen utama dari sistem pengendalian suhu, yaitu roast drum atau roast chamber, ruang penyangraian. Yang kedua adalah thermocouple, dan yang ketiga adalah lubang inlet. Berikutnya terdapat sistem monitoring menggunakan artisan roaster scope yang berfungsi untuk memantau rasio kenaikan suhu terhadap waktu atau rate of rise, suhu kopi terhadap waktu, dan untuk mengendalikan roaster melalui PC atau laptop. Kecepatan putaran purwarupa drum roaster kopi dikontrol dengan menggunakan kontrol PID, yang masukannya berupa set point kecepatan yang dibaca oleh sensor encoder. Kemudian keluarannya dijadikan masukan untuk nilai PWM agar bisa mengatur kecepatan motor DC sehingga kecepatannya sesuai dengan yang diinginkan. Pada penyangrai bisa dilihat sebelah ini adalah unit penyangrai dan di sebelah kanan ini adalah monitoring menggunakan PC. Jadi pada monitoring artisan untuk mengaktifkan perintah dry end atau mengaktifkan anotasi dry end, kita akan menekan tombol pada perintah dry end seperti berikut ini. Ini adalah perintah dry end, maka akan muncul anotasi dry end. Jika mulai terdengar suara letupan dari roaster, maka kita akan langsung klik perintah first crack start, dan itu akan mengaktifkan anotasi first crack pada artisan. Untuk saat ini suhu yang terbaca adalah 93,6 derajat. Kopi yang disangrai adalah jenis Arabica Kuadungan Temanggung jenis half wash, dan rate of rise yang terbaca atau delta BT yang terbaca adalah 4,4 derajat dan 4,8 derajat Celcius per menit. Komunikasi antara PC yang sudah terinstall dengan artisan dengan Arduino adalah melalui protokol komunikasi Modbus RTU, di mana Arduino bekerja sebagai slave dan sebagai masternya adalah PC yang sudah terinstall oleh artisan. Perangkat keras yang digunakan dalam pengendalian suhu antara lain Thermocouple Max 6675 yang disediakan oleh Maxim Integrate. Kemudian ada PWM dimmer guna mengatur daya yang masuk pada heater yang menggunakan sumber tegangan alternating current atau AC. Dan sebagai controller, juga sebagai slave dalam Modbus RTU, dalam penggunaannya menggunakan Arduino Mega 2560 dari Robotin. Plan ini menggunakan PID sebagai sistem kontrolnya untuk mengendalikan kecepatan motor, terutama saat diberikan beban berupa biji kopi. Pemodelan sistem FOPDT atau First Order Plus Dead Time digunakan untuk respon sistem motor DC yang akan berputar dengan kecepatan angular konstan pada kecepatan tertentu sesuai tegangan yang diberikan pada sistem pengendalian kecepatan motor. Set point diatur menggunakan sebuah potensiometer yang terhubung dengan pin ADC Mega 2560 mini
Nilai kecepatan angular motor dalam RPM yang terbaca oleh rotary encoder akan disaring menggunakan komplement Filter. agar pembacaan kecepatannya stabil sehingga dapat diproses secara mudah oleh controller PID. Nilai RPM terbaca oleh rotary encoder dan nilai setpoint akan ditampilkan pada LCD 2004. Untuk mengurangi noise dalam pembacaan kecepatan pada sensor encoder yang digunakan, maka diperlukan yaitu filter EMA atau Exponential Moving Average yang merupakan suatu metode perhitungan yang dipakai untuk perulangan terus-menerus dan menggunakan data perhitungan sebelumnya untuk perhitungan berikutnya. Ini adalah hasil pengujian daripada penyangraian kopi Robusta menggunakan pengecilan KP manual dengan tingkat kematangan Actron 96 dan keperataan pematangan 99,43%. Selanjutnya penyangraian dengan metode Ziegler-Nichols dengan kopi Robusta dengan roast level Actron Gourmet pada 95 dan kerataan pematangan pada 100%. Dan ini adalah pengujian dengan controller PI Astrom Haglund Regulator dengan roast level Actron Gourmet pada 67 dan keseragaman kematangan 99,57%. Tingkat keseragaman kematangan terbaik diwarai oleh metode tuning KP Ziegler-Nichols. Kemudian terdapat pengujian menggunakan kopi Arabica menggunakan metode proporsional manual dengan hasil Actron roast level pada 79 dan kematangan pematangan 99,14%. Kemudian penyangraian Arabica dengan metode KP Ziegler-Nichols diperoleh hasil kematangan Actron Gourmet 35 dan kerataan pematangan 99,57%. Kemudian penyangraian kopi Arabica dengan metode PI Astrom Haglund Regulator dengan hasil penyangraian Actron Gourmet 73 dan kerataan kematangan 98,85%. Berikutnya adalah tabel data penyangraian kopi Arabica. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem berjalan sesuai harapan. Berikut merupakan pengujian yang telah dilakukan. Yang pertama, pengujian driver motor. Pengujian dilakukan dengan memberikan variasi nilai PWM dari 0 sampai 255 dan driver motor diberikan tegangan masukan sebesar 0 sampai 18 volt. Yang kedua, pengujian filter EMA dilakukan dengan memberikan nilai PWM 50 atau 80 RPM ke motor DC, kemudian melihat perbedaan hasil pembacaan sensor encoder menggunakan filter dan tanpa filter. Yang ketiga, pengujian sensor encoder. Pengujian yang dilakukan terhadap sensor encoder dengan membandingkan pembacaan antara sensor encoder dengan alat ukur tachometer. Yang keempat, pengujian kontrol PID dengan melakukan tuning PID dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols 1. Kemudian metode tuning manual pertama. Yang ketiga, metode tuning manual kedua.